Pemirsa, banjir merupakan salah satu persoalan utama warga ibu kota Jakarta. Di sebagian wilayah di Jakarta, bahkan hampir seluruh dilanda banjir saat musim hujan tiba. Karena sudah terbiasa dengan banjir, sebagian warga membuat sendiri upaya peringatan dini untuk meminimalisir dampak banjir. Berikut liputan khusus reporter Akbar Faisal dan juru kamera Said Kutub tentang kehidupan warga yang tinggal di daerah langganan banjir di Jakarta. Sini biasa, pokoknya warga udah biasa lah hadapin banjir, sebesar apapun biasa. Udah biasa, udah ya nggak kaget lagi sih kalau itu sih udah biasa. Untuk tiap tahun sih udah hampir biasa ya, terutama yang tinggal di bawah kolong jembatan itu hampir setiap tahun banjir. Banjir tak selalu identik dengan bencana yang membawa penderitaan. Kejadian yang terus berulang tanpa penyelesaian tuntas dari pemerintah malah melahirkan sikap antisipasi warga untuk berdamai dengan keadaan. Bagi warga Bukit Duri, Jakarta Selatan, banjir bukanlah peristiwa istimewa. Setiap tahun saat hujan mencapai puncaknya, mereka pasti mengalaminya. Akibatnya, rutinitas sesaat menjelang puncak musim hujan bukan lagi menjadi hal yang melelahkan. Dan mereka sudah sangat familiar, akrab dengan banjir yang sebetulnya juga tidak selalu setiap tahun. Tapi pada tahun dulu itu, yang banjir 5 tahunan itu tahun 96, 2002, kemudian tahun 2007 yang besar sekali sampai antara 5 sampai 7 meter. Saya di situ, saya sudah tinggal di situ sudah hampir 13 tahun. Saat banjir, sebagian masyarakat enggan mengungsi meski banjir hampir menenggelamkan rumah mereka. Warga beranggapan banjir segera berlalu. Bagi masyarakat, langkah antisipasi banjir adalah dengan membangun rumah bertingkat. Saat banjir datang, barang-barang dipindahkan ke tempat yang lebih tinggi. Informasi yang juga tak kalah penting adalah memantau ketinggian air di pintu-pintu air. Pemantauan biasanya dilakukan mulai dari Katulampa Bogor, lalu Depok hingga Manggarai. Informasi ini didapatkan dengan menggunakan HT sebagai media komunikasi. Bagi warga, informasi ini sangat penting sebagai langkah awal agar mereka bersiap-siap. Sistemnya jadi kita, yaitu saya bilang tadi, kita punya semacam kayak HT ya, sumbangan. Kita dapat dari ya, kita informasi berapa Depok Katulampa-nya, itu langsung kelurahan kita langsung. Waktu itu kita langsung ke anggota Tulip, gitu. Jadi anggota Tulip, informasi. Di sini kita udah informasi, kita langsung bilang ke warga. Persiapan dari sana jam berapa. Biasanya informasi yang berhubungan dengan banjir didapat dari BMKG yang diteruskan ke Dinas PU. Data tersebut kemudian masuk ke Crisis Center kota, lalu disebarkan ke masing-masing kecamatan hingga kelurahan. Dari situ baru informasi tersebut mengalir ke ketua-ketua RT yang lokasinya terkena dampak. Jika dihitung-hitung, informasi tersebut dapat diketahui warga tak kurang dari 10 menit. Lebih singkat ketimbang perjalanan banjir yang durasinya 10 jam dari Bogor hingga Bukit Duri. Sebagai bagian dari sistem peringatan dini, warga Bukit Duri tidak lagi menggunakan sirine. Pasalnya, sejak banjir besar terakhir, sirine tersebut rusak. Door to door. Door to door? Saya sendiri. Sendiri? Iya. Bapak masukin satu-satu rumah warga? Iya. Utama yang kali dulu gitu. Mau jam 1 malam, jam 2 malam kita tuh wajib. Sebab saya juga punya rumah di bawah Pinkali. Gitu. Berdasarkan data Kelurahan Bukit Duri, banjir terbesar terjadi pada tahun 2007 dengan ketinggian air 7 meter dan luas genangan mencapai 111,5 hektar. Sedikitnya 8.988 jiwa mengungsi dan 12 RW terendam banjir.
Berdasarkan pengamatan Sanggar Ciliwung selaku kelompok pemberdayaan masyarakat, sebagian warga Bukit Duri yang tinggal di bantaran Ciliwung adalah pendatang. Mereka umumnya bekerja sebagai pedagang maupun buruh di kawasan niaga tak jauh dari tempat tinggalnya. Di situ itu sampai sekarang pun banyak warga yang sudah tinggal 40 tahun, itu namanya tanahnya statusnya perfounding. Tapi juga ada juga pendatang urbanisator. Nah, seperti di Bukit Duri saja misalnya, itu kebanyakan sekarang bekerjanya adalah sektor informal. Saya hitung ada 32 jenis pekerjaan sektor informal, mulai dari tukang potong ayam, tukang buat sapu, pedagang kelontong, pemulung air, ada macam-macam apa. Warga yang terpaksa hidup di bantaran sungai cenderung takut pindah karena tidak adanya kepastian hidup setelah pindah. Kondisi itu terjadi akibat ketidakmampuan pemerintah menyediakan hunian yang layak. Dalam hal ini, mereka kan tentunya melihat dan juga berpikir, kalau mereka pergi, mereka akan mencari tempat, katakanlah tentunya mungkin lebih mahal dibandingkan di daerah yang katakanlah yang rawan banjir atau yang gampang atau mudah ataupun sering terkena banjir. Dan kita tahu pasti harganya lebih mahal. Kondisi ini juga sejalan dengan penelitian Pusat Krisis Fakultas Psikologi UI pada tahun 2008 tentang masih banyaknya masyarakat yang memilih bertahan tinggal di bantaran Sungai Ciliwung. Dari penelitian diperoleh hasil 56% partisipan tidak memiliki rencana untuk pindah. Hal ini terjadi karena sebagian besar warga sudah lama menetap di bantaran Sungai Ciliwung, yakni lebih dari 10 tahun. Sementara itu, pembangunan permukiman baru telah mengokupasi daerah aliran Sungai Ciliwung sejak tahun 2000. Lebar Ciliwung yang membelah Bukit Duri yang semula 14 meter, kini hanya tersisa 8 meter. Bahwa terjadi sedimentasi, daerah makin dangkal itu benar ya. Sungai Ciliwung makin dangkal, makin banyak sampah itu benar. Tapi sebetulnya juga kalau menyempit sekali tidak benar, karena juga ada yang tergerus erosi juga, jadi makin lebar di sisi. Yang jelas Sungai Ciliwung ini tidak linear, tidak sama antara sisi kanan dan kirinya. Disadari atau tidak, Ciliwung memang telah menjadi pendukung kehidupan warga. Beragam aktivitas telah mereka lakukan di sungai itu sejak dulu. Kini, di tengah ancaman banjir yang kerap mendera, tak banyak yang bisa mereka harapkan selain menerapkan sistem peringatan dini. Sistem ini ternyata efektif meminimalisir dampak akibat banjir yang datang secara tiba-tiba.